Maka Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau kalau diceritain tentang neraka, mahsyar, sirat, mizan, kagak nangis. Kenapa? Karena beliau mendengar hadits Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cari aku di akhirat di 3 tempat. Kata Nabi, cari aku di 3 tempat. Jadi kalau besok nanti di mahsyar dikumpulin, buru-buru cari Nabi di 3 tempat. Supaya apa? Supaya kita dapat syafaat. Yang pertama, kalau di mahsyar, cari saya di mizan. Pasti saya ada di pinggiran mizan. Timbangan amal baik, amal buruk, pasti saya ada di situ tuh. Nabi nungkulin setiap umatnya yang ditimbang amal baiknya dan amal buruknya. Makanya ada min ahlil fatrah. Siapa itu min ahlil fatrah? Orang yang mengalami dalam kekosongan dakwah Islam, mati dalam keadaan belum menerima dakwah Islam. Seumpama yang hidup di kedalaman Papua, matinya itu belum sempat mengenal ajaran Islam sama sekali, maka nanti di akhirat terkelompok min ahlil fatrah. Karena di akhirat itu tempat hanya 2, thariqun fil jannah wa thariqun fis sa'ir, sorga atau neraka, neraka atau sorga, nggak ada tempat selain 2 itu. Berbeda dengan paham-paham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa ada firqah bainal firqatain, manzilatun bainal manzilatain. Ada lagi satu tempat selain sorga dan neraka. Kalau sorga itu kan yang pahalanya banyak, kalau neraka itu yang dosanya banyak. Kalau yang dosa sama pahalanya sama, ya kagak sorga kagak neraka, dia ada di dinding al-a'raf. Jadi kagak sorga kagak neraka. Nah, ini paham Mu'tazilah nih. Sedangkan paham Mu'tazilah sudah dibatalkan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa di akhirat hanya 2 tempat, kalau kagak sorga neraka, kalau nggak neraka sorga. Jadi Nabi katakan di akhirat itu cari saya di 3 tempat. Yang pertama di mizan, pasti saya ada di situ. Makanya orang yang ahlil fatrah itu nanti ketika ditimbang amal baiknya sama dengan amal buruknya, maka kalau bahasa kita digelandotin sama Nabi. Dapat dia syafaat, tempatnya di sorga tuh, min ahlil fatrah. Begitu juga orang-orang yang pahalanya dengan dosanya sama, nanti dapat syafaat, nama Nabi digelandotin sama Nabi, masuk dia ke surga. Itu di mizan. Jadi cari Rasulullah di akhirat itu adalah yang pertama di mizan, pasti Nabi ada di situ. Lalu yang kedua, cari Nabi di sirat. Cuman di sirat tuh jangan di sebelah kanan, di sirat sebelah kiri. Nabi adanya di situ. Kenapa? Karena kalau di kanan sirat itu jalan yang menuju sorga. Nabi udah gak pikirin umatnya yang masuk sorga. Nabi ada di sebelah kiri sirat, itu jalan orang yang mau nyemplung ke neraka. Nabi jagain di situ. Makanya orang yang masuk ke neraka itu adalah orang yang lepas tangan dari Rasulullah, orang yang gak diketahui oleh Rasulullah. Sampai ujung-ujungnya malaikat Malik itu, penjaga neraka, ngadu sama Allah, ya Allah, ini bagaimana nih akhirnya? Emang kenapa? Di sirat dijagain sama Nabi Muhammad. Roman-romannya di neraka nggak ada penghuninya. Kenapa emang? Semua dibawain ke sorga oleh Nabi Muhammad. Itu sayangnya Nabi kita. Akhirnya kata Allah, tutupin neraka dari pandangan kekasihku itu. Ditutupin tuh neraka jahanam, nggak kelihatan oleh Nabi, sehingga Nabi menyangka umatnya udah semua di sorga.
Nabi baru pergi ke sorga, habis nyangka umatnya udah di sorga semua. Ternyata pas Nabi di sorga, baru tuh umatnya satu persatu dicemplungin ke neraka tuh. Akan tetapi sebandel-bandelnya umat ini di neraka itu kagak bakalan selama-lamanya. Sepaling lama umat ini tinggal di neraka sama seperti umur dunia. Umur dunia 7.000 tahun. Jadi sepaling bandelnya orang yang hidup di masa umat Nabi Muhammad SAW, kalau dia masuk neraka, di neraka hanya 7.000 tahun. Jadi kalau kira-kira romannya gue kuat ini 7.000 tahun, udah bebas dah di dunia, bebas dah, nggak usah sholat, nggak usah ngapa-ngapain, mau lagu apa aja, udah bebas aja, bebas. Di neraka nanti 7.000 tahun. Kalau udah 7.000 tahun, nanti dipindahin ke surga. Tuh 7.000 tahun, nanti dipindahin ke surga. Cuman 7.000 tahun. Jadi ada itu kata Nabi begitu, cari Nabi di mizan, yang kedua cari Nabi di sirat, lalu yang ketiga cari Nabi di telaga Kautsar. Pasti Nabi ada di situ. Maka ketika Nabi melihat ada umat-umatnya yang datang masuk surga, maka Nabi mempersilahkan minum telaga Kautsar. Yang satu teguk itu la yasma'u biha abada, gak bakalan lagi haus selamanya. Maka dia pada datang menuju kepada telaga Kautsarnya Nabi, minum telaga itu. Namun ketika ada sekelompok manusia datang ke telaga Kautsar, Nabi berdiri, Nabi menyambutnya, Nabi ngambilin airnya, Nabi minumin ke gelasnya, dilayanin sama Nabi. Sehingga orang bertanya, manhum ya Rasulullah, itu siapa ya Rasul? Betapa mulianya itu manusia. Apa kata Nabi? Hum ulama'u ummati, mereka itu adalah ulamanya umatku. Ingat apa enggak di dunia, kata Nabi, kenapa aku muliakan mereka dalam kehidupan akhirat? Waktu dalam kehidupan dunia antum masyghuluna bi umuri dunyakum wa hum yastaghiluna bi umuri dinikum. Dalam kehidupan dunia kalian sibuk sama urusan dunia, sedangkan ulama-ulamaku sibuk dengan urusan agamamu. Dalam kehidupan dunia manusia sibuk dengan urusan dunianya, tetapi ulama-ulamaku sibuk dengan urusan agamamu. Mengajarkan kita kenal Allah, mengajarkan kita kenal ibadah, mengajarkan kita mengenal kepada kehidupan yang di dalamnya mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.